Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَا يُضْلِلْهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في القرآن الكتاب الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah sama-sama kita hantur kepada Tuhan yang Maha Ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha berilmu. Selain Allah semuanya adalah pencari ilmu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan seluruh manusia berbicara. Allamahul bayan, kata Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan seluruh manusia berbicara. Salawat serta salam semoga selalu menghujani Sayyiduna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh? Apakah sama, kata Allah? Tidak sama, hadirin sekalian. Inilah pentingnya ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ulama mengatakan tidaklah yang haram bisa diketahui dan yang halal bisa diketahui tanpa adanya ilmu. Kalau seorang ini berilmu, maka dia mengetahui bahwa ini itu haram, ini itu halal. Inilah pentingnya ilmu. Ulama mengatakan man kana yuridu dunya bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan dunia, harta yang banyak, mobil yang banyak, seluruhnya dunia ini dapatkan, maka itu dengan ilmu, kata ulama. Faman kana yuridul akhirah, siapa yang ingin mendapatkan akhirat, salat yang benar, ibadah kepada Allah benar, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, itu juga dengan ilmu. Ini kata ulama, hadirin sekali. Apalagi siapa yang ingin keduanya, man kana yuriduhuma, siapa yang ingin dunia dan akhirat, siapa yang mau mendapatkan dunia, sukses di dunia, sukses di akhirat, itu pun dengan ilmu. Itu pun dengan ilmu, hadirin sekalian. Inilah pentingnya ilmu. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pentingnya ilmu ini sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan, "Man 'alima harfan." Siapa yang mengajariku satu huruf, siapa yang mengajariku satu bab ilmu saja, kata Sayyidina Ali, "Qul sirrahu abdan." Aku akan jadi budak untuknya. Aku akan jadi pembantu untuknya, kata Sayyidina Ali. Saking mulianya ini ilmu, hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala akan angkat, yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajah. Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Derajatnya diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang berilmu, hadirin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, siapa yang mau menuntut ilmu, siapa yang mau belajar agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pasti Allah akan mudahkan dia untuk menuju surga. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Inilah kemuliaan orang yang berilmu, hadirin. Kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Wa innal malaikata
sesungguhnya para malaikat wa yad'u ajnihatiha meletakkan sayap-sayapnya li talibil ilmi untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu, para santri atau siapapun dia menuntut ilmu, maka malaikat ini menebarkan sayapnya untuk penuntut ilmu itu berjalan, hadirin sekalian. Saking mulianya ini ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa lagi? Wa innal alimi, kata Nabi, sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Orang yang berilmu didoakan oleh makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semuanya mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu, mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Hatta hitanu fil ma, sampai-sampai ikan yang ada dalam air, ikan yang ada dalam lautan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ikan yang ada di dalam air mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Semut yang di dalam lubang, semuanya binatang buas, binatang yang di hutan, binatang yang melata, semuanya hadirin sekalian, seluruhnya mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Wa fadlul alim 'alal 'abid, kata Nabi, dan keutamaan orang alim dengan orang yang tidak tahu ilmu agama, kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan bulan dengan seluruh bintang-bintang. Banyak bintang di langit, tapi tidak mampu untuk mengalahkan sinarnya bulan. Inilah keutamaan ulama. Satu ulama lebih baik daripada 1000 orang abid. Lebih ditakuti setan. Tidurnya ulama saja, ini lebih ditakuti setan daripada ibadahnya orang abid. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini adalah warisan para nabi. Al ulama, kata Nabi, warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama ini adalah pewaris para nabi. Nabi warisi apa, hadirin sekalian? Wa innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaran. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi, tidak meneruskan harta, tidak mewarisi dirham dengan dinar. Apa yang diwarisi oleh para nabi? Innama warathul ilmi. Sesungguhnya para nabi mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafi. Siapa yang mengambil ilmu, siapa yang mau belajar ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang menuntut ilmu itu tidak ada yang susah, hadirin. Menuntut ilmu tidak ada yang enak. Kalau enak semua orang mau pesantren. Kalau menuntut ilmu itu enak, semua orang mau mondok. Tapi menuntut ilmu itu tidak enak. Menjadi pewaris Nabi ini susah. Menjadi pewaris Nabi susah, hadirin sekalian. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu sedikit. Orang yang mau menuntut ilmu itu tidak banyak. Apa kata Nabi? Tubalil mugharribin. Beruntunglah orang-orang yang langkah, beruntunglah orang-orang yang sedikit. Orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berilmu itu sedikit. Inilah yang beruntung. Inilah orang-orang yang bakal masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya penuntut ilmu ini. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saking mulianya, ad-dunya mal'unatun, kata Nabi, sesungguhnya seluruh dunia ini terlaknat. Seluruhnya. Wa mal'unun ma fiha. Dan apa-apa yang di dalam dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrullah, kecuali apa-apa yang berzikir kepada Allah. Siapapun yang mengingat Allah, inilah yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man walahu, dan siapa yang membantu orang untuk berzikir kepada Allah, ini juga tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun au muta'allim, dan orang alim dan orang yang belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu, orang-orang para ulama tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan orang-orang yang berilmu. Tidak gampang untuk mendapatkan ilmu, hadirin sekalian. Susah. Tapi susah-susahnya kita untuk mendapatkan ilmu itu ada hasilnya. Kata ulama apa? Utlubul ilma, belajarlah ilmu. Falaisal mar'u yuladu aliman. Karena seseorang, tidak ada satu orang pun, kata ulama, yang dilahirkan langsung alim. Yang dilahirkan langsung ada ilmunya, langsung jadi ulama, tidak ada, hadirin. Ilmu bisa didapatkan hanya dengan belajar. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun susah menuntut ilmu, makan dia tidak kenyang, minum juga tidak hilang dahaganya, mau mandi ngantri, tidurnya tidak di kasur yang tebal, tipis banget kasurnya. Tapi hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala.
Apa ulama katakan, siapa yang tidak pernah merasakan susahnya menuntut ilmu, malam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak pernah merasakan sakitnya, susahnya, susah payahnya menuntut ilmu, tidak pernah dia makan sedikit di pesantren, tidur tidak nyenyak karena menuntut ilmu, dia tidak pernah rasakan. Apa kata ulama? Tadarra juhlal jahli kulla hayatihi. Maka rasakanlah oleh dia kebodohan yang seumur hidupnya, kebodohan selama-lamanya. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi wasallam ketika menuntut ilmu dengan Nabi Khidir alaihi wasallam ini sangat susah. Perjalanannya saja bertahun-tahun untuk mendapatkan beberapa ilmu kepada Nabiullah Khidir alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablughal bahraini aw amdiya hukuba. Nabi Musa berkata kepada muridnya, kepada pembantunya, yaitu Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun ini adalah yang menemani Nabi Musa alaihissalam dalam berjalan untuk mencari Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa? Aku tidak akan pernah berhenti, aku tidak akan pernah lelah dalam perjalanan ini, kata Nabi Musa, sampai aku bertemu dengan dua lautan, ataupun aku akan berjalan bertahun-tahun, ataupun aku akan berjalan berpuluh-puluh tahun, ataupun aku akan berjalan selama-lamanya, kata Nabi Musa. Ini berjalannya saja hadirin sekalian untuk menuntut ilmu. Capek menuntut ilmu. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa ini Masya Allah 80 tahun mencari Nabi Khidir. Apa namanya? Walaupun 80 tahun, kata Nabi Musa, aku tidak akan pernah berhenti. Sampai aku mati, aku akan terus mencari untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Karena hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini sangat mahal. Orang yang berilmu pun sangat mahal. Makanya marilah kita menuntut ilmu. Sama-sama mondok di pondok pesantren, sekolah ataupun apapun, untuk belajar agama, untuk belajar ilmu pengetahuan. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berfirman, "Talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Karena apa kita menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh orang-orang yang beriman, baik perempuan maupun laki-laki. Oleh karena hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala dan ada salahnya dari kesalahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.